Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku kelas 3 SMK di SMK Muhammadiyah 1 Rumbia. Bagaimana kabarnya? Semoga anak-anakku semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Tidak ada suatu halangan, suatu apapun, lancar semua urusannya dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan hari ini dengan baik. Oke anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Bapak berpesan kepada anak-anakku semuanya untuk senantiasa menjaga imunitas tubuhnya dengan makan makanan yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga secukupnya. Agar apa anak-anakku semuanya? Itu semua adalah untuk meningkatkan imunitas tubuh kita agar kita memiliki kekebalan dalam menghadapi COVID-19. Dan juga anak-anakku semuanya, di sini Bapak berpesan agar kalian ini senantiasa atau selalu memakai masker ketika kalian akan keluar dari rumah, ketika kalian akan menghadiri suatu undangan, dan ketika kalian akan bepergian ke tempat-tempat yang kira-kira di sana tempat berkerumunnya orang-orang banyak, agar kita terhindar dari wabah COVID-19. Oke anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, anak-anakku kelas 3, anak-anakku kelas 12, baik itu jurusan otomotif, komputer jaringan, dan perkantoran. Di sini kita akan mempelajari materi bahasa Arab di semester pertama ini. Bab pertama setelah beberapa minggu kita berhalangan untuk kegiatan belajar mengajar. Baik anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung saja kita masuk ke pembahasan kita, yakni silahkan kalian tulis di buku tulis kalian, yaitu fi'lul mudhari' lazim wal fi'lul mudhari' al muta'adi, atau fi'lul lazim atau fi'lul muta'adi. Ya anak-anakku semuanya, sekarang kalian perhatikan di sana ada 2 contoh, 5 contoh pertama dan 5 contoh kedua. Ya, 5 contoh pertama di sini dia disebut dengan contoh fi'lul lazim. Kemudian 5 contoh kedua di sini dia disebut fi'lul muta'addi. Oke anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung saja kita masuk ke materi kita. Kita baca contoh yang ada di buku kalian masing-masing. Ya, nomor 1. Yazhabu Khalilu ilal madrasati. Tulis artinya ya anak-anakku semuanya ya. Yazhabu memiliki arti pergi. Al-Khalil berarti itu adalah nama orang. Khalilun, Khalil. Khalil pergi ilal madrasati, ke sekolah. Jadi nomor 1 artinya itu adalah Khalil pergi ke sekolah. Kemudian nomor 2 anak-anakku semuanya, Bapak diperdekat lagi. Tarji'u Zainab minasuki. Tarji'u dari kata roja'a yarji'u atau kembali, artinya adalah kembali atau pulang. Zainab adalah nama wanita. Zainab kita artikan Zainab kembali. Minasuki, mina dari kata min atau dari. Kemudian asuki itu adalah pasar. Kita artikan berarti keseluruhan Zainab kembali dari pasar. Oke anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang nomor 3, yajlisu ustazu alal kursi. Yajlisu memiliki makna bahwasanya duduk, al ustadu ustadz atau guru. Yajlisu ustadu, ustadz itu sedang duduk, alal kursi
Ala artinya adalah di atas. Al-kursi bimakna kursi. Jadi kalau kita artikan Ustadz sedang duduk di kursi. Oke, kemudian anak-anak selanjutnya kita masuk ke nomor 4. Raqadal mudarrisani fil gurfati. Raqada bimana istirahat. Al mudarrisani dua guru. Fil gurfah di kantor. Kita artikan dua guru sedang istirahat fil gurfah di kantor. Kemudian yang kelima, sajadal muslimuna fil masjidi. Sajada sedang sujud, al muslimuna kaum muslimin fil masjid di masjid. Sajadal muslimun berarti artinya adalah kaum muslimin sedang bersujud atau sedang beribadah fil masjid di masjid. Jadi anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, anak-anak yang soleh dan soleha, anak-anak yang budiman, dari kejelasan di atas, contohnya yang nomor 1, yadhabu Khalil ilal madrasati. Khalil pergi ke sekolah. Dalam tatanan bahasa Indonesia ini hanya menggunakan keterangan saja. Yadhabu Khalil ilal madrasah. Khalil pergi ke sekolah. Zainab kembali dari pasar. Ustadz itu duduk di atas kursi. Kemudian dua guru sedang beristirahat di kantor dan kaum muslimin sedang beribadah atau sedang sujud di masjid. Dalam kalimat ini 5 kalimat ini menjelaskan tentang fi'lul lazim, yakni penjelasan makna dari sebuah kata kerja, yakni kata kerja yang sedang terjadi atau fi'lul mudhari yang dia tanpa menggunakan atau tanpa membutuhkan objek, dia hanya menggunakan keterangan waktu saja, ya. Contoh 5 yang pertama. Kemudian kita masuk ke contoh yang kedua. Mari anak-anak kita baca bersama. Yadribu Ahmadu al-kalba. Yadribu memukul Ahmad al-kalba anjing. Kita artikan Ahmad memukul anjing. Satu saja kita jelaskan anak-anak. Bedanya 5 contoh di atas dengan 5 contoh di bawah. 5 contoh di atas dia tidak membutuhkan keterangan objek atau tidak membutuhkan objek. Di atas hanya menggunakan keterangan tempat saja. Sedangkan 5 kalimat di bawah dia membutuhkan objek dalam menjelaskan kalimatnya. Contohnya Bapak ulangi lagi. Yadribu Ahmad al-kalba. Ahmad memukul anjing. Kemudian nomor 2, yaktubu al-muallimuna ad-darsa. Al-muallimun yaitu para guru-guru. Seorang guru yaktubu menulis ad-darsa, pelajaran. Dalam kalimat ini harus ada kejelasan objeknya. Objeknya apa? Seorang guru menulis apa yang ditulis, yakni ad-darsa, pelajaran. Nah, kemudian yang pertama juga Bapak jelaskan kembali. Ahmad memukul, apa yang dipukul? Al-kalba, yakni yang dipukul adalah anjing. Kemudian nomor 3 anak-anakku semuanya, kita artikan bersama. Taqra'u Fatimatu al-Qur'anu. Taqra'u, yakni Fatimah membaca Al-Quran. Fatimah membaca, apa yang dibaca nomor 3 ini? Yakni Al-Quran. Jadi contoh 1, contoh 2, dan contoh 3 dia membutuhkan objek. Kemudian nomor 4, yadrusu talamidu lugotal arabiyata. Para murid belajar. At-talamid artinya adalah para murid. Yadrusu belajar al-lugota
al-arabiyata, yakni belajar bahasa Arab. Kemudian nomor 5, yang surul muslimuna al-fuqara, kaum muslimun menolong al-fuqara, orang-orang miskin. Jadi anak-anakku semuanya, dari contoh 1 sampai contoh 5 di kolom yang kedua, ya ini kolom yang pertama dan kolom yang kedua. Di kolom yang kedua dia adalah kalimat-kalimat yang menggunakan objek dalam menjelaskan kata kerjanya, atau disebut dengan bahasa Arabnya adalah fi'lul muta'adiyan atau fi'lul muta'adi. Ya, oke anak-anakku semuanya, jika kalian sudah paham, nanti kalian tulis fi'lul lazim dan fi'lul muta'adi di buku kalian, ya, di buku atau di kertas tugas yang nanti dikumpulkan. Kemudian penjelasannya ditulis di buku catatan. Oke, sekarang anak-anakku semuanya, kita sekarang masuk ke pengertian al-kalimat atau rumusannya. Al-kalimatu allati tahtaha khatun fil amsilatil khamsatil ula tusamma fi'lul laziman. Jadi kalimat atau kata allati tahtaha khat yang di bawahnya ada garis bawah, fil amsilatil khamsatil ula, di 5 contoh pertama, tusamma fi'lan laziman, disebut dengan fi'lul lazim. Atau apa anak-anak? Yaitu kata kerja yang tidak memerlukan objek dalam menjelaskan kata kerjanya. Kemudian yang kedua, al-kalimati allati tahtaha khatun fil amsilatil khamsati saniyati tusamma fi'lan muta'addiyan. Al-kalimatun atau kata allati tahtaha khatun yang di bawahnya ada garis, fil amsilatil khamsati saniyah, di 5 contoh yang kedua tusamma disebut fi'lan muta'addiyan atau fi'lul muta'addi. Apa itu fi'lul muta'addi anak-anakku semuanya? Fi'lul muta'addi itu adalah kata kerja yang memerlukan objek dalam menerangkan kalimatnya. Nah, di sini kita masuk keterangan lazim dan muta'addi. Apakah benar yang Bapak jelaskan? Kita lihat. Al-fi'lul lazim, kata kerja lazim, huwa fi'lul ladzi, dia adalah kata kerja yang yaktafi, cukup, bil fa'il, dengan penjelasan fa'ilnya saja, wala yahtaju, dan tidak membutuhkan ilal maf'ulin, ke keterangan objek. Oke, ngerti ya anak-anak ya. Kemudian kita masuk di kaidah yang kedua. Al-fi'lul muta'addiyan, kata kerja muta'addi, huwal fi'lul ladzi, dia kata kerja yang layak tafi, yang tidak cukup, bil fa'ili, dengan keterangan fa'ilnya saja, subjeknya saja, bal yahtaju, akan tetapi memerlukan ilal maf'ulun bih, dia memerlukan objek dalam menjelaskan kata kerjanya. Demikian ya anak-anakku semuanya ya. Tolong kalian nanti ditulis ya keterangan contoh yang 1 sampai 5 kolom pertama dan 1 sampai 5 kolom kedua. 1 sampai 5 kolom pertama di sini adalah contoh dari fi'lul lazim. Kemudian yang 5 contoh kedua dia disebut dengan fi'lul muta'addi. Ya. Oke anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa kalian tulis absen kalian di kolom komentar di YouTube ini. Tulis kelas, jurusan, nama dan nomor absen. Bapak ulangi lagi. Tulis kelas, jurusan, nama dan nomor absen.
Demikian yang dapat Bapak sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.